Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir pada pagi hari ini dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lima. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan atau mendengarkan kegiatan aksi nyata mengenai disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, izin berdiri Bapak Ibu ya, biar enak katanya. Yang pertama ini adalah tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Sebelum kita masuk ke masalah disiplin positif, sedikit kami paparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, Bapak Ibu kenal Ki Hajar Dewantara? Kenal ya, ini tokoh pendidikan kita ya, tokoh pendidikan Indonesia. Nah, beliau punya kerangka pemikiran. Di sini ada kerangka pemikiran KHD, kemudian ada asas pemikiran. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa siswa itu bukan lagi kertas kosong, Bapak Ibu. Kalau dulu ada paradigma mengatakan bahwa sebuah individu atau anak-anak itu adalah kertas kosong. Akan tetapi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap anak itu bukan lagi kertas kosong yang harus kita isi. Nah, mereka itu sudah punya coretan-coretan indah tersendiri. Artinya siswa itu sudah punya bakat yang lahir dalam diri mereka, bukan manusia yang tidak memiliki bakat, minat dan seterusnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah arah untuk menuntun. Jadi bukan kita tugas itu sebagai guru menuntut, menuntun apa yang dituntun? Kodrat anak-anak atau kodrat siswa kita. Jadi pendidikan itu adalah merupakan proses menuntun. Yang dituntun adalah kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan mereka, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah proses pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik ini ibarat petani, Bapak Ibu, atau petani ya, petani. Tentunya petani itu sebelum bertani kan menyemaikan bibit dulu kan, sesuai dengan pikirannya. Kalau kita tanam padi berarti bibit yang disediakan adalah bibit padi. Nah, jadi proses pendidikan ibarat petani. Kita seperti petani menanam, kemudian menanam aja tidak cukup. Kita punya bibit unggul, tetapi tidak ditanam di lahan yang sudah dirawat. Tentunya lahan itu sudah digembulkan dulu, dibajak dulu, diberi perawatan, diberi perlakuan, sehingga bibit ini menjadi bibit unggul tadi menghasilkan sesuatu yang bagus sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dalam proses pendidikan. Jadi kita ibarat petani tadi, siswa itu adalah produk kita. Jadi mereka adalah sebuah individu yang sudah memiliki bakat dan minat masing-masing. Nah, jadi kemudian berikutnya di sini KHD mengatakan bahwa ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Jadi kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu mari kita didik anak itu sesuai dengan keadaannya, bukan sesuai dengan keadaan kita.
Kemudian kodrat zaman, mari kita didik anak itu sesuai zamannya saat ini. Kalau zaman kita dulu kan berbeda proses pendidikannya kan, Bapak Ibu. Ya, mungkin dulu harus ditunjuk dulu, nah, seperti itu kan. Ya. Kemudian kodrat zaman berikutnya sekarang kan zamannya sudah berbasis komputerisasi. Nah, itulah kodrat zamannya. Sehingga nanti menghasilkan anak-anak yang memiliki budi pekerti. Jadi harapannya nanti siswa kita itu memiliki budi pekerti. Apa saja budi dan pekerti itu? Yaitu memiliki cita, rasa, dan karsa. Jadi siswa nanti memiliki cita itu adalah knowledge-nya, pengetahuannya. Pengetahuan saja tidak cukup. Ada lagi namanya rasa. Rasa itu nilai-nilai karakter yang ada dalam diri mereka. Kalau karsa, yaitu memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki cita-cita anak-anak nanti. Sehingga anak-anak ini nanti diharapkan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Kalau sekarang ini kita itu kan ada istilah P5 ya, implementasi nilai-nilai P5. Kemudian berikutnya di sini kita paparkan sedikit mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Diharapkan seorang guru penggerak itu berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu juga yang ada harus berpihak kepada murid. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita ajarkan ke anak harus berpihak kepada murid. Tidak berpihak pada sekolah, Bapak Ibu, yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti mandiri. Kita mandiri. Kemudian mandiri ini di sini banyak untuk melakukan pengembangan diri. Dan termasuk itu mandiri, misalnya mengikuti PPG itu mandiri, mengikuti upskilling, reskilling itu untuk produktif itu mandiri, atau iklan-iklan yang lain. Kemudian harus memiliki jiwa reflektif. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Ini yang paling penting, karena kita tidak akan mampu bekerja secara sendiri kalau tidak berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain, termasuk pegawai tata usaha, wali kelas, ketua program, dan semuanya. Sehingga nanti tercipta kolaborasi yang baik, sehingga menciptakan produk yang bagus untuk siswa-siswi kita. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu guru, kita harus punya inovatif. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita terus berinovasi dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian nanti perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita semua ini adalah pemimpin pembelajaran. Karena di dalam kelas kita adalah pemimpinnya, yang memimpin pembelajaran, yang menuntut mereka, yang menuntut siswa. Kemudian menjadi coaching bagi guru lain. Ini pada saat supervisi. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat ini mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi siswa diharapkan mampu menjadi pemimpin di dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah kita bentuk. Misalnya pada saat pembelajaran itu mereka kan ada ketua kelompok gitu untuk mengkoordinir. Itulah menjadi kita bentuk mereka murid sebagai pemimpin di dalam pembelajaran. Nah, di sini yang sering kita dengar Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini ada kalimat tergerak, bergerak, menggerakkan. Kadang kalimat ini sering kita ucapkan, tetapi maknanya itu apa, Bapak Ibu? Nah, di sini adalah kenapa moto guru penggerak itu tergerak. Yang digerakkan adalah siapa? Yaitu manusia, individu. Nah, di sini dijelaskan ada memahami manusia. Jadi ada di sini ada teori tentang kerja otak, Bapak Ibu. Jadi tribun brain, berpikir cepat, berpikir lambat. Kemudian berdasarkan kebutuhan genetis, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 dasar manusia itu ada kasih sayang, kemudian saling berkolaborasi, dan seterusnya. Kemudian tahap perkembangan anak juga ini perlu kita tahu, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan materi kepada siswa. Kemudian bergerak. Di sini sebagai manusia bergerak sebagai manusia yang merdeka. Kemudian memahami teori pilihan motivasi instruksi. Kemudian menuju profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai bergerak. Jadi tergerak, bergerak. Kemudian menggerakkan, yaitu menuntun kekuatan kodrat manusia yang ada. Nah, di sini ada memahami diagram identitas gunung es. Jadi di dalam diagram identitas gunung es itu, Bapak Ibu, kita ibaratkan sebuah siswa itu
gunung es, tampak gunung es itu kecil di atas, tetapi di bawahnya itu besar. Artinya apa? Bahwa yang nampak karakter anak itu hanya 12% saja yang kita tahu secara kasat mata, tetapi secara intrinsik itu terpendam 82% kemampuan mereka yang tidak kita tahu. Nah, itu yang harus kita gali sebagai guru. Kemudian, nah kita masuk ke sini mengenai disiplin positif, Bapak Ibu. Ini ada teori kontrol yang dimotori oleh William Getzer. Nah, di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, yang pertama kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, makna disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri, artinya kita mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, kemudian muncullah di sini ada teori motivasi tadi. Nah, jadi ada teori motivasi itu ada 3 sebenarnya di sini yang menjadi akan pembahasan kita itu, Bapak Ibu. Yang mengenai pertama untuk menghindari hukuman. Jadi kita menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri ini nanti ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas. Kemudian setelah itu muncul keyakinan di dalam diri. Jadi diharapkan kepada anak-anak itu bukan hukuman, tetapi nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanam sehingga menjadi sebuah keyakinan yang harus kita laksanakan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, antaranya. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Ya, posisi guru sebagai penghukum jelas gambarannya ketika kita melihat siswa yang salah atau yang terlambat, pusat. Itu sifat guru sebagai penghukum, pusat. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ketika kita anak-anak itu melihat sesuatu, kita lihat sesuatu kemudian kita marahin, kemudian kita menanamkan hal-hal yang kita nasihati, tapi sehingga mereka itu membuat dirinya bersalah. Itu posisi kita. Kemudian ketiga, guru juga bisa sebagai teman. Jadinya guru itu bisa sebagai teman siswa, tempat curhat, tempat dia bercerita tentang keadaannya dan seterusnya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, ini guru sebagai pemantau ini melihat perkembangan peserta didik, memantau. Oh, anak ini begini. Biasanya ini di guru PPDK yang sering ini pemantau. Kemudian yang kelima terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, manajer ini dia memberikan sebuah instruksi kerja dan keputusan-keputusan yang baik terhadap siswa. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru ini satu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kita merenungkan Bapak Ibu posisi itu di mana saat ini? Apakah sebagai penghukum? Pernahkah kita melakukan hal yang seperti itu, Bapak Ibu? Nah, kemudian membuat rasa bersalah, pernahkah kita melakukan? Saya yakin Bapak Ibu dalam praktek mengajar di kelas itu pasti kelima posisi kontrol ini ada, Bapak Ibu. Pernah ya, Ibu Indah ya? Sebagai manajer pun, iya, karena kita yang mengatur, terutama wali kelas dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melalui dasar ini 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi yang di awal tadi. Nah, yang pertama itu kebutuhannya itu bertahan hidup, Bapak Ibu, survival. Bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pertama itu kita harus bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan atau kekuasaan. Nah, setiap individu itu pasti memiliki kebutuhan ini. Ada bertahan hidup. Nah, bagaimana kita cara bertahan hidup? Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang atau rasa diterima. Pasti kalau tidak ada kasih sayang dan rasa terima, ada nggak Bapak Ibu yang tidak membutuhkan ini? Yang tidak membutuhkan kasih sayang? Tidak ada ya? Mungkin Ibu Jenama butuh banget ya, butuh pelayan, ya, butuh kasih sayang. Nah, kemudian berikutnya kesenangan, Bapak Ibu. Nah, pasti, nah ini kesenangan.
pada saat kita mengajak anak-anak kita untuk berkreasi, kita butuh. Kalau bersedih terus, bukan kebutuhan, nggak bersedih. Bukan. Menurut teorinya bukan. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Jadi setiap siswa itu membutuhkan kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dalam cara belajar mereka. Mungkin anak tidak suka mencatat, dia sukanya mendengarkan. Ada itu. Kemudian ada anak yang tidak suka mendengarkan, tapi suka mencatat. Gitu. Kemudian ada yang kedua-duanya, suka mendengarkan, kemudian suka melihat, mencatat dan suka sesuatu yang dia lakukan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kita nanti di dalam penerapan di kelas itu ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang didasarkan kebutuhan peserta ini, bukan kebutuhan. Jadi kita petakan itu kebutuhannya apa sih? Nah, yang menjadi masalah nanti kan setiap individu itu punya kebutuhan masing-masing gitu. Nah, nanti kita kelompokkan menjadi beberapa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada istilah segitiga restitusi di sini. Nah, di sini ada yang menjadi fokus kita nanti adalah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Sehingga terbentuk di muara akhir yang di sini, Bapak Ibu, yang ini, ya, sehingga terbentuk keyakinan kelas hari nanti di pertemuan ini, keyakinan kelas atau budaya positif. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teori motivasi, 5 posisi kontrol kita, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini sama Bapak Ibu, baik siswa maupun kita pasti butuh itu. Bertahan hidup, ya dengan cara kita mencari nafkah, makan, minum, dan sebagainya itu bertahan hidup, usaha kita bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kekuasaan, setelah ini menginginkan sesuatu, cita-cita. Kemudian kasih sayang, ya ini yang penting kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang, kadang individu itu repot juga, siswa juga seperti itu. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke masalah disiplin, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disiplina. Ya, artinya di sini adalah belajar. Belajar. Jadi disiplin itu bisa diartikan belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu disiplin. Tapi pada makna dasarnya adalah belajar dari bahasa Latin. Kemudian kecenderungan umum. Cenderung kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi ini disiplin ini ada ketidaknyamanan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ketidaknyamanan. Kadang ada individu, siswa atau kita yang tidak melatih itu, tidak nyaman dia disiplin itu. Misalnya suruh datang jam 7, nggak nyaman saya datang jam 7, saya belum bangun, saya maunya jam 8. Nah, itu membuat seseorang itu merasa tidak nyaman. Kemudian bukan dengan apa-apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya disiplin ini kita terapkan agar seseorang itu mampu menghargai sesuatu sehingga mulia dia. Seperti itu Bapak Ibu, itulah disiplin. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan, sehingga nanti dia diharapkan untuk mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Kemudian berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai apa saja yang ada ditekankan di dalam sini? Ini yang kita kenal sebagai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai inilah yang kita tanamkan sebagai guru, yaitu siswa yang memiliki karakter, nilai,
profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kita tanamkan pada siswa, tetapi nilai-nilai kebajikan universal ini yang paling penting yang harus kita terapkan. Baik Bapak Ibu Guru, berikutnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu, ini arti kata merdeka ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu kita tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri tadi dimulai dari budaya positif, hal positif yang kita laksanakan, kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sampai sini? Tidak ya, jadi hanya mengangkat nanti tunggu. Nah sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini inti dari destinasi kita. Nah sekarang Bapak Ibu, hukuman itu apa sih? Saya mungkin ada yang mau berpendapat. Kira-kira hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Restitusi itu apa? Mungkin Pak Saud sebagai Ketua BPPK silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemahaman hukuman, konsekuensi dan restitusi ini juga kadang berbeda-beda pemahamannya pada itu. Pada umumnya hukuman itu memberikan semacam punishment kepada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Ya, artinya tujuannya untuk mengajarkan yang namanya disiplin positif itu, yaitu namanya hukuman yang sifatnya positif. Nah, konsekuensinya itu artinya konsekuensi daripada hukum dari apa yang dilakukan itu tentunya yang bernilai positif juga. Oh, saudara Bapak, konsekuensinya saya hukum dengan harapan apa yang dilakukan itu bisa menghasilkan suatu perubahan yang bisa mengacu kepada nilai positif atau disiplin positif terhadap siswa misalnya. Itu untuk konsekuensinya. Restitusi jujur saya udah lupa itunya. Nah, jadi kita lewatkan, jadi biar moderator atau ininya langsung bisa. Ada yang lain yang bisa. Jadi lanjut Ibu Junai ya, wajar ngomong, Ibu ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk definisi apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi itu adalah apalagi untuk zaman yang sekarang harus merdeka, kurikulum merdeka, apa-apa merdeka. Yang dalam hal ini adalah yang pertama hukuman yang pada zamannya kita dulu itu mengarah ke kekerasan fisik, tapi juga itu tidak bisa dikatakan gagal, tapi malah berhasil. Tapi untuk zaman sekarang hukumannya, contoh untuk pada pribadi di dalam kelas itu Bapak, misal kalau ada di dalam kelas itu saya buat dulu perjanjian untuk harus disiplin waktu. Adapun waktunya itu adalah waktu toleransinya hanya 5 menit. Kalau lewat dari 5 menit itu anak-anak hukumannya tidak saya secara verbal atau dalam hal ini kasar, tapi saya minta anak-anak saya istilah kasarnya hanya melihat ya, secara kontak mata mereka juga akan paham, oh ya saya ditatap seperti ini, saya melakukan apa, saya meminta anak-anak kamu kesalahannya apa, saya terlambat masuk kelas. Jadi baiknya seperti apa, saya tanya kembali, tidak akan saya lakukan kembali untuk terlambat di lain kesempatan atau lain pertemuan. Alhamdulillah dari tidak perlu kita hukuman itu hanya dengan kata yang kasar, dengan kita memukul atau jalan hukum. Kita cukup menatap, mereka sudah akan menyadari kesalahan. Alhamdulillah sekian pertemuan tidak ada lagi. Nah, untuk konsekuensinya mereka juga harus paham. Terlambat disiplin itu dalam agama itu adalah dosa. Saya lebih mengarahkan hubungannya dengan agama dulu. Karena untuk membentukkan karakter anak-anak itu tidak cukup hanya kita mencontohkan saja apa yang kita
bisa lakukan, tetapi juga kita contohkan konsekuensinya dalam hal agama itu seperti apa. Dan restitusi itu adalah untuk menciptakan kembali bahwa anak-anak itu sudah melakukan kesalahan akan diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan luar biasa sekali tadi dari Pak Sahuk, Koordinator BPK, kemudian Ibu Junari sudah banyak bercerita tentang hukuman, konsekuensi, dan ini sudah diterapkan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, untuk menebalkan apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Ya, kita konteksnya di hukuman. Yang setuju silakan dicatat di itunya nanti kita kumpulkan. Jadi hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan. Setuju ya? Jika tidak setuju, 3 orang. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Rata-rata jawaban setuju. Yang tidak bersuara Pak Sarif, setuju atau tidak? Mungkin persentasenya. Persentasenya ya, setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi pengetahuan kita setuju ya. Kemudian keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Jadi artinya membuat anak merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Artinya tadi Bu Yunani bilang ketika dia menatap saja, oh iya saya bersalah. Ya, seperti itu. Apa dia memberikan komunikasi verbal saja itu dipelotokin aja 5 menit ya. Jadi dia merasa bersalah, oh iya, pada saya tadi bersalah. Setuju apa tidak ini kalimat ini? Setuju ya? Yang semangat boleh. Saya setuju ya. Oke, berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, tolong diisi. Ada 7 pertanyaan. Nah silakan pakai kertas kecil, nanti diserahkan ke saya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak dapat terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini untuk mendapatkan pemahaman kita Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Tulis nomornya, tinggal hukuman atau konsekuensi. Itu aja jawabannya. Tadi kan kita di depan sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin 5 menit bisa diberikan jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini kita makin tebal pemahamannya nanti setelah menjawab. Kemudian pertanyaan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi tidak menggunakan masker nih, push up, push up. Nah, hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kelima, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dia mencoret-coret buku temannya ini, kemudian diganti. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ada air yang tertumpah, kemudian dia bersihkan. Kemudian itu apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi siswa ini tidak mengenakan sepatu hitam, dia mengenakan sepatu putih sehingga murid itu keseharian itu tidak menggunakan sepatu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, dia pada saat guru PJOK mengajar dia terlambat, kemudian disuruh lari, atau termasuk hukuman atau konsekuensi.
Sudah Bapak Ibu ya, pasal sudah nomor 1 hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali. Nah sekarang Pak mulai dari pasal dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini hukuman Bapak Ibu. Yang konsekuensi itu nomor 4, 5, dan 7. Nah sekarang dari contoh kalimat tadi Bapak Ibu, kita bisa memahami dan memaknai bahwa apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Biasanya hukuman itu langsung, ya langsung, dan tidak ada korelasi sebab akibat. Misal dia datang terlambat ke sekolah dari pintu gerbang, kemudian kita suruh push up. Nah, apa korelasinya antara terlambat dengan push up? Ada nggak hubungannya kira-kira? Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini menggantikan kertas tugas teman yang kalian coret-coret. Artinya ini Akibat dari sesuatu. iya akibatnya. Jadi kalau konsekuensi itu ada sebab, ada akibat yang relevan. Nah, kalau hukuman ini spontanitas. Seperti tadi pergi di lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Karena dia terlambat, terus kita suruh lari dia, dihukum suruh lari. Kalau dikorelasikan antara keterlambatan dan apa hukuman kita berikan kan tidak sesuai gitu. Seharusnya konsekuensinya apa kalau siswa datang terlambat? Kira-kira konsekuensinya apa Bapak Ibu? Siswa datang terlambat masuk di dalam kelas, Tidak bisa belajar. tidak bisa tepat waktu konsekuensinya. Ada yang lain? Tidak mendapatkan pelajaran. Iya. Konsekuensinya adalah dia tidak mengikuti pelajaran saat itu. Dia ditinggalkan itu. Misalnya dia terlambat 5 menit, kita sudah menyampaikan materi. Konsekuensinya dia tidak mengikuti 5 menit tadi, ada materi yang kita sampaikan, dia tidak dapat. Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak ada sebab akibatnya. Sehingga paradigma pendidikan sekarang menghindari hal-hal seperti ini antara hukuman dan konsekuensi, karena dianggap ini bukan sebuah mendidik. Jadi terjadi pro kontra. Tadi Pak Ibu Junari sudah mengungkapkan tadi ya, ini bagian pendidikan. Oke, berikutnya apa itu restitusi? Nah, ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita membuat kesadaran, membuat anak itu sadar apa yang kamu lakukan itu tadi. Misalnya kita melihat siswa yang berkelahi, tentunya kan itu ada sebab akibatnya. Kita restitusi, ya. Kita ciptakan kondisi sehingga anak-anak itu menyadari berkelahi itu tidak baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi kita di sini perannya adalah sebagai coach tadi, peran guru tadi. Salah satunya adalah menjadi coaching. Jadi coaching itu tidak memberikan solusi, tetapi yang berbuat salah inilah yang akan mencari solusi sendiri. Kita hanya mendengarkan cerita mereka, curhatan mereka, kenapa? Kok bisa jadi seperti itu ya kamu berkelahi? Oh iya gara-gara dia begini. Itu sudah termasuk restitusi. Jadi biasanya Bapak Ibu BK saya gini, kok bisa berkelahi? Kenapa? Dia dulu Pak ganggu saya. Dia ambil punya saya sehingga itu sudah termasuk proses restitusi. Tidak langsung kita memberikan hukuman. Setelah kita melihat orang berkelahi, siswa kita berkelahi, kemudian kita tempeleng satu-satu, itu hukuman. Spontanitas itu hukuman. Sehingga membantu mereka untuk berpikir. Jadi kita membantu dia untuk berpikir. Kemudian menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain sehingga nanti dia bisa memperlakukan orang lain itu sebagaimana mestinya, tidak dengan kekerasan. Nah, di dalam restitusi itu sendiri ada 3 aspek yang harus kita laksanakan di sini. Yang pertama, ketika ada permasalahan itu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya.
Jadi ketika lihat siswa yang emosi yang sudah berkelahi kali hantam tadi, kita stabilkan dulu dia. Nah di sini ada guru perkataan guru yang sering berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kadang-kadang kita setiap orang pasti berbuat salah. Iya, nah kita ceritakan dulu, stabilkan dulu. Satu orang atau orang berkelahi kan, nah, dulu Pak Guru juga pernah berkelahi waktu tamulah itu. Nah secara otomatis kita itu masuk ke dunia mereka ya. Sehingga terus kenapa kalau melakukan tidak ada manusia yang sempurna kalimat ini. Kemudian ibu juga pernah berbuat salah dulu kan. Nah, sini masuk kita juga masuk sedikit-sedikit. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ketika di sinilah kita merasa bahwa menstabilkan identitas kita, identitas mereka. Iya Pak Guru. Soalnya nanti dia cerita sendiri, dia dulu apa dulu dia ganggunya saya. Oh gitu ya Pak Guru juga pernah. Tapi nanti di ujung-ujungnya ada kalimat pembuka sehingga menyadarkan dia. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi hukumannya. Nah di sini guru membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kadang-kadang di dalam kelas ada yang bercerita sendiri mungkin tidak mau mendengarkan. Jangan langsung lempar ke poin-poin. Itu hukuman. Kita hindari. Kita restitusi. Kita tanya apa bicara? Cerita apa? Oh saya cerita game, main game ya? Iya, main game. Iya, Pak Guru juga dulu main PS. Oh gitu ya, sering. Nah sekarang bagaimana supaya kita dengarkan dulu pelajaran ini, suka dengan ini. Itu validasi kebutuhan dia apa? Kita dengarkan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic keinginannya. Apakah itu kekuatan, kebebasan, atau kasih sayang, freedom, love, and joy, fun, kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi harus kita tahu. Dia butuh kebebasan, apakah dia butuh kasih sayang, adakah dia butuh apalagi tadi kesenangan. Nah ini kadang-kadang tidak suka belajar di kelas, dia butuh kebebasan. Nah nanti terbentuklah pembelajaran dari kelas. Lalu kalimat apa? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal yang lain. Nah ini kalimat-kalimat yang menuntut kita dalam restitusi siswa. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah setelah kita dalami dia, kemudian kita tahu keinginan dia, nah inilah baru pamungkasnya adalah menanyakan keyakinan. Dia menyadari bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Nah kalau berkelahi itu norma apa yang kamu langgar? Berinteraksi dengan orang lain, sehingga nanti disinilah kita memberikan dia keyakinan secara karakter dia. Nah sebaiknya kamu sering berkelahi ini, kayak Mike Tyson itu dulu dia orang berandalan, berkelahi, senangnya berkelahi memukul. Tetapi setelah ditemui dilihat bakatnya oleh pelatihnya, dia menjadi atlet hebat di dunia tinju karena dia punya pukulan yang keras, jadi yang kencang, sehingga dilihat bakat anak ini kayaknya daripada kamu berkelahi memukul orang, mending naik di atas ring menghasilkan sesuatu. Nah contohnya seperti itu anak-anak yang sedang berkelahi. Nah Bapak Ibu, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang mana yang lebih baik yang kita terapkan kelas? Yang restitusi, ya teorinya seperti itu, gitu ya. Kadang pelaksanaan di lapangan juga ya agak berat juga. Silakan berpendapat Bapak Ibu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam kelas sehingga menciptakan budaya. Dari Ibu Junari sudah ya. Mungkin Pak Rizalun. Silakan. Ya, pakai mic. Pakai mic. Ya, bisa ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jadi hukuman identitas gagal dan identitas sukses. Di sini setelah kita ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, sekarang identitas. Hukuman itu lebih condong ke identitas gagal. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Nah, sakit dia kalau kita hukum. Kemudian siswa tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Jadi sifatnya hanya jangka pendek hukuman, tidak merubah anak itu secara dalam hatinya, tidak. Tetapi sesaat ketika pusat besok terlambat lagi. Kemudian besok disuruh lari keliling lagi. Pasti terlambat itu aja. Berarti dia sifatnya sesaat. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi saat itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi jangka waktu panjang, kenapa panjang? Bapak Ibu membekas di dalam hatinya. Ketika kita menempel anak itu pasti dia ingat sampai dia berkeluarga itu ingat. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal itu? Kenapa? Pernah ya? Sejak kapan itu Pak Dijan? SD Pak. Coba ceritakan. SD dulu itu saat belum lagi menerangkan di depan, saya bersama teman satu bangku itu main Pak di belakang. Akhirnya dipukul pakai pengeres kayu Pak. Masih ingat? Masih ingat sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya Pak. Membekasnya panjang Bapak Ibu. Dan terekam di dalam memori kita Iya bersama. Pak. Saya juga pernah Pak. Ya, bukan berarti kita bangga terhadap hukuman, Iya, Pak. tapi inilah, nah ini bukti dari teori ini bahwa hukuman itu akan jangka panjang. Begitu juga terhadap siswa kita, anak-anak kita di rumah Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimat atau sesuatu yang hukum itu akan mereka ingat. Ya. Dulu lompat pagar di pusat oleh guru BPPK. Ya, masalahnya masih ingat dulu. Dan ingat terus nyanyian. Korban mendapatkan keadilan, kemudian murid akan tersakiti. Tersakiti mengingat momen itu ya. Wah, sakit sekali dipukul gitu. Itu pukulan. Kemudian kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman. Jadi kalau konsekuensi ini siswa dibuat tidak nyaman. Ketika dia menumpahkan air, saya bersihkan, kan dia tidak nyaman. Kita konsekuensinya begini. Kalau konsekuensinya begini kita kata-kata air dia. Nah, dia tidak nyaman, resah. Tapi kalau konsekuensi itu dia jangka pendek. Karena hanya melap saja, kemudian dia menggantikan buku yang tercoret, nah, kan dia jangka pendek. Beda dengan hukuman, panjang sekali dosanya sampai dia mati. Masih diingat pengalaman buruk. Tapi mungkin ada sisi positif dan negatifnya Bapak Ibu. Ya, dengan bukan berarti kita juga tergantung kondisi dan keadaan kita di lapangan. Kayak kita di timur Nusa Tenggara Barat Timur ini memang orang-orangnya keras-keras yang memang didikannya juga keras. Ya, tergantung dari tingkat kesadaran atau kultur daerah masing-masing. Dan bisa jadi budaya berpengaruh. Misalnya orang NTT itu keras-keras banget, tapi padahal hatinya itu maksudnya ya bodoh kau. Itu mungkin kalimat sadar ya kasar gitu. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa dengan kalimat itu langsung down ya. Misalnya kita kesana kemudian dikatakan begitu langsung. Ada pernah terjadi ya, siswa PKL dikatakan begitu langsung balik ya. Apa? Tidak menghargai saya ya. Sebagian pulang dia. Padahal itu artinya boleh kita di sini kan ada kalimat-kalimat sadar sehingga membuat lebih akrab. Tapi tergantung budaya dan kultur masing-masing daerah. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dia ingat, saya dulu berkelahi tapi tidak ikut di restitusi. Mengerti pasak contohnya bagus sekali dikasih tahu begini begitu ya. Pasal 74 tidak langsung mengkeleng kami tapi memanggil kami, mendamaikan kami dengan hati yang baik. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman tadi korban mendapatkan keadilan tidak dapat ganti. Diganti pada saat itu lahir apa yang kamu itu sudah merusak bajunya, kancing bajunya. Kira-kira kancing baju itu diapain? Ya Pak, saya jahit, saya perbaiki kembali, atau saya berikan baju yang baru. Pada saat kita restitusi di situ ada jalan keluar yang mereka berikan. Biasanya di BK ini banyak jalan keluar ya. Selain pintu itu ada jalan-jalan yang lain juga banyak. Ya. Kemudian anak mendapatkan penguatan, penguatan kesadaran dan seterusnya.
Nah, itu identitas yang sukses dan identitas yang gagal. Di sini yang sukses ini konsekuensi dan eksekusi, sedangkan yang gagal ini adalah hukuman. Jadi membuat identitas siswa itu menjadi gagal dan akan dampaknya itu jangka panjang. Nah, kemudian perilaku pasif, hukuman itu meningkatkan partisipasi berbaik. Kalau konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kita pinjam kalimat di budaya. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalahnya. Terpecahkan kalau kita restitusi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini kalau murid tidak takut, siswa tidak takut apa? Dia tidak takut terlambat. Mau dihukum bagaimanapun santai aja. Malah dia senang. Usah. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi khusus terus menerus kalau konsekuensi. Kemudian boleh belajar bertanggung jawab kalau konsekuensi. Nah, dan seterusnya. Jadi negatif, netral, positif. Jadi hukuman itu intinya negatif. Kalau konsekuensi itu berada di tengah-tengah, netral. Kalau restitusi positif. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Nah, sekarang saya ada budaya positif yang di sini kita membuat keyakinan kelas ini yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas ini atau budaya positif ini muara akhirnya dari ketiga tadi Bapak Ibu ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah ada budaya positif yang harus kita ciptakan. Yang pertama, keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman yang membuat kesepakatan siapa? Satu pihak. Ya, pihak yang diuntungkan. Ya. Kayak begini, hukum di Indonesia yang membuat misalnya dijatuhi hukuman penjara yang buat kan satu pihak, bukan antara penghukum dan yang dihukum. Coba ditanyain aja yang mencuri itu dihukum 5 tahun, ada kesepakatan nggak mereka? Tidak ada, itu disepakati oleh satu pihak. Jadi keyakinan kelas ini dibuat kedua belah pihak, antara kita dengan siswa, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan ini akan menjadi budaya. Mungkin begitu Ibu Nurianti saya pantau di grupnya banyak membuat keyakinan kelas ini. Ya, dari hati. Contoh mengenakan seragam sekolah. Tanyakan dulu ke anak, sepakat ya anak? Kalau hari Senin Selasa kita pakai baju putih abu. Ya sepakat Pak, saya maunya pakai kejuruan, dia balik. Nah ini berarti kita buat kesepakatan dengan sekolah lagi dengan aturan yang lain. Nah disampaikan di pihak sekolah. Jadi anak-anak saya nggak mau pakai baju ini, maunya pakai baju juga hari Senin. Bagaimana itu? Keyakinan. Kemudian menerapkan 2S. Pada umumnya kita kenal 5S ini budaya yang mungkin yang harus kita disiplin positif yang harus kita terapkan bersama Bapak Ibu. 2S ini kita terapkan ke siswa kita itu di kelas. Senyum salah, sapa salah, boleh sapa dan salah, tapi menggunakan budaya lokal kita, budaya sangkape. Ketika bertemu dengan orang dewasa atau kakak tingkat, permisi, setabeta, seperti itu. Nah itu yang harus kita buat di dalam kelas kita, bukan di dalam skop yang luas, tetapi di internal kita sendiri. Wajib. Karena itu terus menerus kita laksanakan, itu akan menjadi budaya. Budaya apa? Budaya sekolah nanti. Oh iya, bagus menjadi budaya. Nanti anak-anak ketika berjalan menyapa, setapeta, Pak Guru, ini budaya sudah. Saya lihat anak-anak yang lewat itu nyelonong aja ya. Di depan itu langsung nggak ada bilang assalamualaikum, setapet. Ini budaya hal kecil tetapi akan menuju nilai karakter yang lebih kuat. Ketika ini kita terapkan di kelas dan akan berpengaruh mereka di lingkungan mereka, nah ini adalah budaya positif.
hal yang kecil tapi berpengaruh ke karakter mereka. Dan mengucapkan salam ketika bertemu guru siapapun ataupun teman. Salam, masuk kelas salam. Buat keyakinan. Kalau mereka tidak sama, tidak usah dipaksakan. Oh, saya tidak mau sama Pak. Kenapa? Saya maunya 2S saja. Saka dan setapnya. Ditambahkan lagi nanti. Kenapa harus salam? Karena di dalam salam itu ada sunnah, ada pahala. Yakinkan dia. Ketika kita sudah meyakinkan dia dalam hati, nah itulah kesuksesan seorang guru. Sehingga nanti anak-anak itu terbiasa. Saya pernah kemarin studi ini Bapak Ibu ada salah satu sekolah di Kota Mataram. Itu setiap saya lewat sampai mulut saya. Anak-anak itu setiap lewat, semua siswa kayaknya tidak terkecuali datang, permisi, selamat sore. Pada saat pagi hari dia kan sekarang di sana seharian, boleh dari pagi sampai sore. Jalan di pagi hari, permisi Pak, selamat pagi. Itu terus yang diucapkan oleh siswa. Ketika berpapasan semua siswa, oh ini berarti budaya positif. Ketika dia sudah sholat zuhur, sudah siang dia seperti tak pagi lagi. Padahal tadi sudah lewat ketemu saya, sebut lagi, papasan lagi, selamat siang Pak, permisi, selamat siang Pak, permisi, selamat siang Pak. Iya, itu terus. Luar biasa ini. Ya, itulah yang menjadi budaya positif sehingga ini membentuk karakter mereka. Nah, kenapa tidak kita punya budaya yang bagus? Stabil pokoknya dia lebih tua. Mau dia guru, mau dia tamu, sama dia ucapkan seperti itu. Luar biasa sekali. Sampai sore mereka kegiatannya 10 sore hari, mereka sampai jam 12 itu pulang. Tapi siswanya itu jam 2 datang lagi dia. Kegiatan apa? Kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang tidak pulang juga, ngegrek. Ngapain lagi ya? Baju yang lain masuk. Tapi tetap dia menghormati. Yang gojek yang apa itu, permisi, selamat siang, ada pasangan saya Pak. Iya. Sopan sekali. Badannya tinggi besar. Tapi hatinya lembut sekali. Lembut salju. Seperti itu. Jadi artinya apa Bapak Ibu, sehingga budaya itu sudah mengakar ke dalam diri mereka. Jadi jam 2 itu kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan pengayaan dan penguatan. Yang senang e-sport, yang senang basket, yang senang fisika, biologi, kimia, kebetulan itu SMA, dia di labnya. Saya lihat, apa bedanya? Ya tadi gurunya yang dia kakak kelas. Siapa? Osisnya. Tidak ada yang berkelahi Bapak Ibu. Kalau kita di sini dibiarin, biar. Bahkan lomba basket itu apa istilahnya, ada yang lagi saling itu sorak-sorai gitu. Tapi tidak ada yang artinya mereka saling menghargai di sana itu. Gitu. Banyak juga. Saya sampai selesai itu tidak ada. Selesai itu selesai bukan. Mereka seperti kita tadi. Nah, budaya-budaya ini yang kita terapkan di sekolah, di lingkungan sekolah kita, di dalam kelas kita, di dalam kelas mengajar kita, budaya salam, sapa, seperti itu. Mari kita sama-sama menciptakan suasana belajar yang nyaman dan enak, sehingga siswa-siswi kita juga itu lulusannya menjadi orang-orang yang memiliki karakter, orang-orang yang pintar banyak orang, tapi tidak memiliki karakter, tidak memiliki nilai. Ya, pintar saja tidak cukup kalau dia tidak ada disiplin dalam dirinya, udah selesai, tidak akan dipakai sama seperti itu. Jadi karakter inilah yang 5 kebutuhan dasar tadi harus kita pahami. Kemudian nilai profil pelajar Pancasila benar-benar kita terapkan kepada anak-anak. Minimal 2-3 nilai itu sudah tertanam pada siswa kita, sehingga tamatnya menjadi generasi yang unggul, religius dan berprestasi, sehingga
visi sekolah itu tercipta. Ya, visi sekolah kita yaitu menciptakan generasi yang unggul, berprestasi dan religius. Kemudian Bapak Ibu, ayat tadi kita ceritakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Yang ada pernyataan dari ahli hukum bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk menuju suatu tujuan. Apakah kita memberi penghargaan ke anak juara 1, 2, 3? Ya ini, padahal kita bermotivasi. Tapi mereka ini menganggap bahwa mewakili karakter anak sebenarnya. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking. Nah, tidak rankingan, tetapi ranking itu butuh memotivasi diri sebenarnya. Tidak ada ya. Pasti nilai dalam bentuk diomongkan di dalam kelas pun tidak. Boleh dikasih kok dari TK yang sudah dari TK nggak ada ini. ada ranking. Mereka yang ranking 1 dan 2 sebenarnya sama aja penilaian. Penilaian sikap. Nah di penilaian sikap itulah yang akan kita lihat. Tapi kebanyakan dari kita memang peran dari lingkungan yang banyak pengaruh dari lingkungan keluarga seperti itu. Jadi ini termasuk hukuman. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah ini lagi ya. Pengaruh jangka pendek. Jadi penghargaan itu pengaruh jangka pendek. Merusak hubungan. Ini merusak hubungan yang juara 3 dan 4 rusak sama-sama. Gara-gara saingan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Dan dihukum oleh penghargaan ya. Bahwa penghargaan itu sifatnya adalah menghukum. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas sebagian yang tidak berkualitas tadi. Merasa diri, kecil hati dan seterusnya. Dan ada kesempatan kecewa dan akan teringat sampai dia tua nanti. Saya kecewa, juara lari harusnya saya juara 1, tidak juara 1. Kecewa dia, teringat terus. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas. Penghargaan juga tidak efektif, mengurangi motivasi bisnis. Lalu apa kita lakukan dengan kalau semuanya tidak? Yaitu tadi menumbuhkan motivasi di dalam diri mereka dan menumbuhkan nilai-nilai karakter yang ada dalam diri siswa, termasuk anak kita mereka. Jadi mari kita mendidik bukan hanya siswa kita, anak kita di rumah juga. Ya kurangi menghukum, kalimat-kalimat menghargai, tetapi berikan dia restitusi yang benar. Kenapa kalau kurang seperti itu? Kalimat-kalimat positif yang kita gunakan, bukan kalimat-kalimat negatif. Biasanya kalau aturan itu banyak kalimat negatif. Contoh aturan sekolah itu ada itu konsekuensi hukuman dan seterusnya. Sekarang tidak boleh. Membawa HP, denda 1.000. Cuma yang sulit kadang ketika anak itu tumbuh di keluarga yang sudah terbiasa dengan kekerasan. Tapi kadang sepertinya restitusi itu agak sulit dilakukan, Pak. Jadi apa sudah kebiasaan harus pakai keras nih. Kadang saya tanya dulu Pak ya, kamu di rumah tuh bagaimana sih? Kalau melakukan kesalahan di rumah itu diapain sama orang tuanya? Karena mereka rata-rata mengatakan dipukul lagi inilah. Jadi kadang ketika siswa itu tumbuh di keluarga yang suka melakukan kekerasan, agak sulit juga melakukan restitusi di situ Pak ya. Baik, Ibu. Jadi Ibu Ida Mayanti untuk melakukan restitusi. Apa disadari? Sudah. Karena menggali identitas anak. Mengembalikan. Kenapa dia bercerita seperti itu? Berarti dia merasa nyaman dengan ibu gurunya. Tapi kadang tidak ada jalan keluar di situ. Tidak ada jalan keluar ya. Berarti stek di situ aja jadinya. ada solusi yang. Apakah harus direstitusi terus atau? Iya. Jadi proses restitusi ini bisa berkali-kali sampai siswa itu menemukan kesadaran dirinya. Ya, bukan kita yang memberikan solusi, tetapi dia sendiri yang bercerita. Lalu dalam keadaan seperti itu kamu mau seperti apa sebenarnya?
keinginan kamu itu apa? Kadang waktu satu tahun itu tidak cukup ya. Tidak, betul. Menjadi wali kelasnya. Betul. Iya. Ada Luar biasa. ada sekolah lain yang wali kelasnya itu 3 tahun yang saya rasakan di sana Pak. Jadi anak-anak lihat gurunya di tengah jalan itu sudah diam di tempat itu berbaris dengan mundur, selamat pagi Ibu. Gitu. Pagi-pagi saat kita ke sekolah. Berarti sudah budaya positif sudah. Iya ya. Ya, luar biasa sharing pengalaman Ibu Bu Yutmayanti. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin slide-nya sudah sampai akhir ini. Terima kasih. Bergerak. Mari kita sama-sama tergerak Bapak Ibu, kemudian bergerak sama-sama, kemudian menggerakkan siswa-siswi kita itu ke arah yang lebih baik. Jadi menggerakkan ini adalah semua individu, bukan hanya guru bergerak. Jadi moto ini yang mendasari kita semua. Mungkin itu saja untuk sharing praktik baik kita bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita mampu terapkan tadi 2S tadi ya, senyum, sapa, salam, sapa, sehingga itu menjadi budaya positif kita di sekolah ini. Sekecil apapun langkah kita, mari kita terus berikhtiar untuk merubah karakter anak dari lingkungan yang tidak baik menjadi baik. Ini tugas kita bersama sehingga menjadi siswa nanti menjadi individu yang mulia, itu yang memiliki budi pekerti yang baik. Demikian Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.